Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Cyber PR Planning dengan tema Health Crisis dengan judul Indonesia Sehat Melalui Vaksin COVID. Perkenalkan, kami terdiri dari saya, Lilia Frita. Saya Tata Leonard. Saya Nindya Rifani. Saya Ida Sinaga. Saya Winar. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kenaikan kasus aktif COVID melonjak naik. Untuk itu, pemerintah mengadakan percepatan vaksin COVID-19 untuk meredam angka kenaikan kasus aktif. Untuk itu, kami akan membacakan presentasi kami slide to slide. Silakan rekan kami. Ya, ini akan saya share screen. Langsung aja ke visi dan misi. Jadi di sini visinya adalah terwujudnya citra dalam masyarakat akan kepedulian perusahaan terhadap kesehatan terutama pada masa pandemi. Nah, misinya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Kedua, meningkatkan kesehatan dan pengawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Dan yang keempat, mengoptimalkan kemitraan pelayanan kesehatan. Maksud dan tujuannya itu dengan adanya bantuan vaksinasi ini dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan maupun masyarakat sekitar agar mewujudkan sistem kekebalan dan pertahanan terhadap COVID-19 sehingga tercipta citra peduli terhadap kesehatan lingkungan serta membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sehat. Target sasarannya di sini ada karyawan perusahaan, aparat hukum, TNI Polri, petugas pelayanan publik, dan tentunya masyarakat sekitar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ida. Terima kasih. Kepada Saudari Ida, boleh dilanjutkan? Baik, untuk tema kegiatannya Peduli Indonesia melalui vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, kegiatan vaksin COVID-19 di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap kedua. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar COVID-19 sangat tinggi. Pemerintah juga bisa melakukan penunjukan langsung badan usaha dalam pendistribusian vaksin dengan jenis vaksin Sinopharm tersebut. PT Bio Farma telah melakukan berbagai persiapan untuk kegiatan vaksinasi gotong royong sesuai dengan arahan pemerintah melalui Kementerian BUMN. Semua ini disiapkan termasuk perbaikan pelayanan dan manajemen. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mami Lili. Terima kasih. Nah, untuk analisis situasi atau SWOT itu adalah strength atau kekuatan membantu program pemerintah dalam mencapai Indonesia sehat. Dan kemudian ada menambah citra perusahaan secara positif sebagai perusahaan peduli akan lingkungan sekitar. Lalu menjalankan protokol COVID-19 bagi karyawan perusahaan. Untuk weakness atau kelemahannya membutuhkan biaya dalam pengadaan vaksin. Dan juga ketersediaan vaksin yang tidak menentu. Kemudian juga pendistribusian vaksin perlu pengawasan. Nah, untuk peluangnya adalah citra perusahaan peduli terhadap karyawan dan lingkungan sekitar akan menjadi positif. Kemudian, semakin banyak karyawan yang sadar akan pentingnya protokol COVID-19. Lalu menekan angka penyebaran COVID-19 pada masyarakat sekitarnya. Mengenai ancamannya, peserta vaksin bisa saja bukan karyawan dan lingkungan terdekat. Kemudian stok vaksin bisa kehabisan. Kemudian peserta vaksin mungkin dapat mengalami efek samping seperti badan panas, mual, dan juga ngantuk dan pegal-pegal badannya. Dan untuk waktu dan tempat pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 2 Agustus
2021 pukul 8 sampai jam 1 bertempat di gedung Artaloka, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2, Kota Jakarta Pusat. Silakan slide berikutnya kepada rekan kami. Ya, untuk slide berikutnya akan saya share screen sebentar. Oke, seperti yang bisa kita lihat di share screen saya, anggaran saat ini yaitu 91.820.000 itu sudah dipotong oleh sponsor. Itu sudah include dari brosur, poster, spanduk, alat pemantau suhu, APD, vaksin, dan lain sebagainya yang akan nanti kita butuhkan dalam kegiatan. Lalu untuk strateginya, ya, kita juga di sini akan memberikan gift berupa botol minum dan voucher Bio Farma kepada calon peserta, lalu menggunakan hashtag Mari Vaksin kepada sosial media, dan mempublikasikan pesan atau informasi kepada masyarakat betapa pentingnya vaksinasi dan apa saja manfaat dari vaksinasi tersebut, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya vaksin untuk kekebalan tubuh untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19. Untuk media, kita ada media sosial yaitu melalui Twitter, Instagram, Facebook, Line, website yang menggunakan hashtag Mari Vaksin. Lalu ada brosur yang akan kita bagikan kepada masyarakat di beberapa titik kota besar. Ada poster yang akan kita pasang di wilayah perkantoran, rumah sakit, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Lalu ada baliho yang akan kita pasang di beberapa titik kota besar dan pengguna jalan lainnya. Ya, dan ini adalah contoh dari brosur dan poster yang akan kita bagikan dan kita pasang. Oke, slide selanjutnya, silahkan. Untuk Saudara Winar. Oke, terima kasih Anin. Sekarang saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu sebentar. Slide berikutnya itu adalah pesan. Pesan yang ingin kita sampaikan dengan kampanye ini yaitu diharapkan agar masyarakat sadar betapa pentingnya vaksin di masa pandemi seperti ini, serta masyarakat mau melaksanakan vaksin tanpa adanya rasa kekhawatiran karena yang diisukan beredar di masyarakat tentang vaksin. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah Indonesia sempat menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi dunia karena kurangnya penanganan yang baik dan kurangnya jumlah tenaga medis, jumlah pasien yang terus-menerus bertambah hari demi hari. Maka dari itu dengan ini diadakannya program kegiatan peduli Indonesia melalui vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mencegah penularan virus COVID-19 agar dapat mengurangi kasus COVID-19 di negara Indonesia. Selain itu juga tujuan diadakan program ini yaitu agar masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kesehatan dan memantau kesehatan masyarakat selama program ini berlangsung. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sebelumnya. Karena tujuan utama program ini memberikan sosialisasi berupa pentingnya herd immunity agar dapat menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Oke, berikutnya saya kembalikan kepada Mami Lili. Terima kasih, Saudara Winar. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Malam.